Udah, Mulai, gas. mesti mulai tadi kotnya. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu PT Fragrance Indonesia yang beranggotakan sebagai berikut. Saya sendiri, Rizky Maulana Rahman. Saya mu saya Muhammad. Saya Aldi Alvino Putra. Dan saya Muhammad Arayan. Nah, selanjutnya yaitu ada agenda. Di sini terdapat 4 agenda. Yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua produk yang ditawarkan, dan ketiga penanganan produk, dan keempat teknik perindustrian. Adapun profil perusahaannya dijelaskan nama perusahaan di sini yaitu PT Fragrance Indonesia, komoditas perusahaan parfum fragrance. Pemilik perusahaan tiada lain yaitu namanya Lavenia Maskar SE, dan jumlah karyawan dibagi-bagi. Yang pertama ada bagian produksi sebanyak 20 orang, bagian R&D 5 orang, bagian QC 5 orang, dan bagian QA 2 orang, juga bagian marketing yaitu ada 5 orang. Selanjutnya ada produk yang ditawarkan dari perusahaan ini yaitu Fine Fragrance yang pertama, yang kedua aroma perawatan diri, yang ketiga perawatan rumah, keempat pewangi bagi kesehatan udara, yang kelima pengharum untuk industri. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad. Ya, selanjutnya adalah pelayanan. Yang pertama kreatif. Kami telah mengumpulkan beberapa orang terhebat di industri ini yang memiliki hasrat yang sama terhadap pewangian dan termotivasi untuk mewujudkan ide. Yang kedua, regulatori. Regulasi dalam industri pewangian tak hanya rumit, namun juga terus berubah. Menjadi bagian dari salah satu pabrik pewangian terbesar di dunia, memberi kami keyakinan sepenuhnya bahwa kami selalu satu langkah di depan dalam mematuhi peraturan. Selanjutnya adalah teknis. Dari perawatan pribadi, perawatan rumah, dan perawatan pakaian saat Anda berkomunikasi dengan scan maker, kami pastikan Anda sedang berbicara dengan pakar terkategori yang memahami industri Anda dan dapat menjawab pertanyaan Anda. Selanjutnya produksi. Kami telah mengelola produksi di Inggris Raya. Kami bangga menjadi pabrik pewangian yang fleksibel dan terpercaya dengan ukuran, pengalaman, dan kemampuan teknis kami untuk memenuhi pesanan apapun, besar ataupun kecil. Selanjutnya ada penyimpanan produk. Penanganan dan penyimpanan produk parfum yang sangat tepat memastikan keawetan dan kualitas produk. Berikut adalah hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, suhu dan kelembapan. Simpan parfum dalam suhu ruangan yang stabil, idealnya antara 15 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Kedua, penyimpanan tertutup. Parfum harus disimpan dalam wadah yang rapat atau botol asli dengan penutup yang pas. Tiga, jauhkan dari cahaya dan panas. Hindari penyimpanan parfum di dekat jendela, di area terkenal sinar matahari langsung, atau tempat yang panas seperti di sekitar sumber panas atau pelorotan elektronik yang memancarkan panas. Yang keempat, hindari udara dan kelembapan. Usahakan untuk tidak menyimpan parfum dalam kamar mandi atau tempat yang lembab, karena kelembapan yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas parfum. Yang kelima, hindari perubahan suhu ekstrim. Jangan menyimpan parfum di tempat yang mengalami perubahan suhu ekstrim, seperti di dalam mobil yang terkena sinar matahari panas di musim panas atau terpapar udara dingin di musim dingin. Yang keenam, jauhkan dari bahan kimia. Hindari penyimpan parfum di dekat bahan kimia atau barang-barang yang dapat merusaknya, seperti pembersih atau dengan bau yang kuat. Yang ketujuh, hindari getaran.
Usahakan untuk tidak mengguncang atau menggoyangkan parfum secara berlebihan. Yang kedelapan, perhatikan umur simpanan. Parfum memiliki umur simpanan yang terbatas, jadi pastikan untuk menggunakan parfum sebelum tanggal kadaluarsa pada kemasan. Lalu untuk pengiriman, pertama itu ada batasan pengiriman. Dari beberapa perusahaan pengiriman memiliki batasan terkait pengiriman parfum. Beberapa mungkin mengharuskan Anda menggunakan layanan pengiriman khusus atau mengikuti aturan tertentu. Pastikan juga untuk memeriksa kebijakan pengiriman dari perusahaan yang Anda pilih sebelum mengirim produk. Lalu ada pembungkusan yang aman. Produk parfum adalah barang yang sangat mudah pecah, belah, dan cair. Jadi penting untuk memastikan bahwa parfum Anda dikemas dengan baik dan aman. Menggunakan bahan pengaman seperti gelembung udara atau kertas berlapis untuk melindungi botol parfum dari benturan dan kerusakan selama pengiriman. Lalu ada aturan pengiriman internasional. Jika ingin mengirim parfum ke luar negeri, perlu dicatat bahwa ada aturan ketat yang berkaitan dengan pengiriman barang berbahaya. Beberapa negara mungkin melarang pengiriman parfum dengan kandungan alkohol tinggi. Pastikan untuk memeriksa peraturan pengiriman internasional sebelum mengirim parfum ke luar negeri. Lalu asuransi pengirimannya, mengingat bahwa produk parfum itu memiliki nilai yang cukup tinggi, sangat disarankan untuk mempertimbangkan asuransi pengiriman. Ini akan melindungi Anda jika terjadi kerusakan atau kehilangan selama proses pengiriman parfum. Lalu, pilih jasa pengiriman yang terpercaya. Saat memilih jasa pengiriman, pastikan untuk menggunakan layanan yang terpercaya dan memiliki pengalaman dalam pengiriman barang-barang yang rapuh. Perusahaan pengiriman seperti UPS, FedEx, DHL, atau layanan pengiriman khusus parfum dapat menjadi pilihan yang terbaik. Lalu ada pendistribusian parfum. Yang pertama, agen distribusi. Anda dapat bekerja bersama dengan agen distribusi yang khusus bergerak di bidang parfum. Mereka memiliki jaringan dan pengetahuan yang luas dalam industri ini dan dapat membantu Anda mengatur distribusi parfum Anda ke toko-toko dan outlet lainnya. Yang kedua, ada penjualan langsung ke pengecer. Anda dapat menjual parfum langsung ke pengecer atau toko-toko kosmetik. Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungi pengecer secara langsung atau melalui pertemuan dan pameran industri yang relevan. Ketiga, ada penjualan online. Internet memberikan platform yang luas untuk mendistribusikan produk, termasuk parfum. Anda dapat membuat toko online sendiri atau menjual parfum melalui platform e-commerce yang sudah ada. Pastikan untuk membangun kehadiran online yang kuat dan mempromosikan produk Anda secara efektif. Lalu ada kerjasama dengan spa atau salon. Banyak spa dan salon memiliki layanan parfum dan perawatan tubuh. Anda dapat menjalin kerjasama dengan mereka untuk memasok parfum Anda dan menjualnya kepada pelanggan mereka. Kelima, saluran distribusi konvensional. Anda juga dapat menjual parfum Anda melalui saluran distribusi konvensional seperti pusat pembelanjaan, toko-toko departemen, atau toko-toko khusus parfum. Penting untuk menjalin hubungan dengan pengecer ini dan menjalani proses penjualan yang sesuai dengan kebijakan mereka. Berikut ada sedikit video tentang pembuatan parfum. Akan rasa percaya diri pada beberapa individu. Jika dulu varian parfum identik dengan minyak esensial yang dihasilkan dari bunga, damar,
Bahkan bintil kelenjar rusa jantan seperti katsuri, kini di era modern ada banyak ribuan varian parfum baru yang dapat Anda pilih sesuai dengan karakter yang Anda suka. Sejarah parfum dimulai dari budaya kuno, yaitu membakar berbagai damar dan kayu pada acara keagamaan di Mesopotamia sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Sementara, parfum berbentuk minyak pertama diciptakan oleh orang Yunani dengan teknologi penyulingan yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Kemudian dikenal luas dan meraih kesuksesan secara komersial pada abad ke-17 di Prancis. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan parfum di pabrik modern. Pabrik pembuatan parfum umumnya tidak membuat parfum mulai dari hulu, sehingga pabrik membeli bahan setengah jadi seperti minyak esensial dan bahan kimia lainnya untuk dibuat formula parfum jenis baru yang dapat diterima oleh konsumen secara luas. Sehingga proses ekstraksi minyak wangi pertama kali terjadi di tempat-tempat supplier bahan baku minyak esensial. Kali ini kita ambil contoh pembuatan minyak esensial dari bunga mawar di negara Bulgaria. Bunga mawar telah lama menjadi simbol kecantikan, awet muda, dan kesehatan. Bulgaria adalah salah satu negara yang memiliki kondisi sempurna untuk menanam mawar, sehingga menjadikannya negara ini penghasil minyak mawar terbesar. Perjalanan panjang untuk mendapatkan minyak mawar ini dimulai ketika musim panen. Para pekerja akan memetik kelopak dan mahkota bunga mawar, kemudian memasukkannya ke dalam karung. Bahan baku terbaik berasal dari bunga mawar dengan tingkat kemekaran 50 hingga 75%. Sementara proses pemanenan bunga mawar dilakukan pada pagi atau sore hari untuk memperlambat proses penguapan yang dapat mematikan sel bunga karena terik sinar matahari. Setelah semuanya terkumpul, hasil panen ini akan dibawa ke pabrik penyulingan. Di pabrik penyulingan, pekerja akan memasukkan mahkota mawar ini ke dalam wadah penampung yang bersih dan bebas kotoran. Selanjutnya, air ditambahkan ke dalamnya hingga batas tertentu, dan kemudian bekerja menyalakan api untuk merebusnya. Kemudian, pada proses perebusan, zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Uap ini kemudian akan dialirkan melalui pipa-pipa ini yang kemudian didinginkan kembali hingga menghasilkan minyak mawar ini. Selanjutnya, minyak mawar inilah yang akan menjadi bahan baku utama aroma parfum yang akan diracik dengan bahan lain di pabrik. Minyak ini selanjutnya akan dikirim ke pabrik parfum dan lotion. Sementara itu, sebelum proses produksi, aneka parfum lahir di laboratorium ini. Sekumpulan peneliti membuat formula wangi baru dan menguji mikrobiologi, kimia, dan kimia fisik yang memastikan keamanan, ketahanan, dan efektivitas formula tersebut. Dengan menggunakan kromatografi gas, peneliti mengidentifikasi senyawa yang akan membentuk karakteristik dari sebuah parfum. Untuk memastikan kualitas yang identik di semua batch, pekerja akan menggunakan spektrofotometer inframerah dan ultraviolet
untuk merekam spektrum karakteristik yang memungkinkan pekerja mengidentifikasi bahan kimia dan kualitas di setiap produk. Setelah parfum dibuat, peneliti akan mengujinya dengan menggunakan pada kelompok sukarela di bawah pengawasan ahli dermatologi untuk memastikan keamanan produk di pasaran. Setelah laboratorium mengeluarkan persetujuan, formula ini akan dibawa ke ruang produksi untuk diproduksi secara massal. Namun, selain membuat aroma wewangian baru, pekerja juga harus membuat kemasan yang menarik. Pekerja harus mempertimbangkan selera pangsa pasar untuk menunjukkan karakteristik yang sesuai, sehingga dapat memenuhi tuntutan konsumen. Pembuatan kemasan yang menarik adalah proses berkelanjutan yang tetap menerima umpan balik dari pendapat dan selera konsumen yang terus berubah. Setelah formula dan desain produk telah selesai, mereka akan mengirim data mereka ke ruang produksi untuk dieksekusi. Sementara itu, di ruang mixer, pekerja memasukkan semua bahan yang dibutuhkan dari formula baru, mulai dari campuran minyak esensial yang memiliki aroma dengan karakteristik berbeda, alkohol, dan beberapa bahan kimia yang dibutuhkan. Adonan ini akan dicampurkan hingga merata, baru kemudian dialirkan ke nozzle-nozzle di ruang pengisian. Selanjutnya, pekerja akan mengemas ke dalam botol menggunakan berbagai teknologi. Dengan teknologi ini memungkinkan terdapat 26 jalur pengemasan, baik manual, semi-otomatis, dan full otomatis, untuk tingkat produksi yang tinggi. Proses tersebut dilakukan secara terorganisasi, secara sistematis untuk mencapai tingkat produksi yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan produksi. Setelah wadah terisi penuh, mesin mengunci leher sprayer, kemudian tutup parfum diaplikasikan. Pekerja kemudian memeriksa bahwa tingkat pengisian sudah sesuai. Seluruh proses pengemasan ini dilakukan dengan menggunakan standar kualitas tertinggi dengan sertifikasi ISO 9001 dan ISO 22716. Setiap produk yang keluar dari pabrik ini harus melewati pemeriksaan penampilan, fungsi, dimensi, kapasitas, dan uji produksi. Selanjutnya, botol parfum akan dikemas dalam karton untuk disimpan dan siap didistribusikan ke para konsumen. Ya, sekian dari video tersebut. Bahwasanya kita sudah lihat dari awal pembuatan parfum dari bibit hingga mulai campuran-campuran yang telah dilakukan oleh peneliti sehingga menghasilkan parfum yang berkualitas sampai pengemasan, juga regulasi dan tata cara pengiriman yang baik dan benar. Telah kita saksikan bahwasannya di video yang tadi kita saksikan. Dan salah satunya parfum itu termasuk aspek yang penting terhadap fashion dan kecantikan. Dikarenakan bahwasannya berbau-bau yang tidak enak atau yang dihasilkan dari badan kita dapat mengganggu kenyamanan orang lain yang terdekat dari kita. Maka dari itu salah satunya itu adalah fungsi parfum.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Dan satu lagi, yaitu daftar pustaka yang kami mengenai referensi yang kami dapat sebagai berikut, bisa disaksikan oleh penonton semuanya. Nah, sekian dari kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.